Ya. Nah, jadi kita belajar genset ya, apa namanya Komar ya. Kita udah belajar LVMDP, terus panel TM. Nah, sekarang genset. Genset itu apa? Genset itu adalah generator set. Generator set. Genset namanya. Yang terdiri dari engine. Ini engine nih. Kalau kita lihat di sini dari lambangnya, ini lambangnya ada di sini nih ya. Ini lambangnya 3 berlian, berarti dia Mitsubishi. Di sini juga Mitsubishi ya. Nah, itu Mitsubishi. Nah, ini adalah Mitsubishi, mereknya Mitsubishi Jepang. Engine-nya Mitsubishi, generatornya Stamford. Ya, jadi ada dua, lu mesti bedain antara engine sama generator. Engine itu adalah dia merubah ya energi solar menjadi energi gerak. Jadi dia memang merupakan, kalau di sisi teknik mesin itu namanya internal combustion atau mesin pembakaran dalam. Mesinnya diesel. Diesel itu dari sisi bahan bakar. Bahan bakarnya itu solar. Diesel atau bensin. Secara garis besar motor bakar itu dibagi dua. Diesel engine sama gasolin atau bensin engine. Motor bensin sama motor diesel. Nah, ini diesel. Atau kita lihat dari depan itu namanya radiator tuh. Buat pendingin mesin. Yang ada kipasnya? Ya, yang ada kipasnya namanya radiator, isinya air. Oli juga bisa kalau itu. Pendinginan oli. Nah, terus dari sisi bagian-bagian mesin dari diesel ini ada 3 engine system ada 3. Pertama adalah cylinder head nih sini. Jadi ada head silindernya, kepala silinder. Jadi kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti dia sehernya 8, konfigurasinya V. Jadi 8 kali 2. 8 kali 2 16. Jadi dia V16 atau V16 engine. Engine-nya namanya V16 ya. Nah, ini cylinder head, kemudian di tengah ini ada namanya block cylinder. Ini tempat silinder nih. Sama jumlahnya sama, dia 16 V. Nah, yang paling bawah ini namanya carter atau tempat oli. Oke, Carter, tempat oli. ya, tempat oli. Jadi gue jelasin. Nah, simpel-simpel aja. Terus nih kita bisa lihat dari sini bagian-bagiannya. Ini pompanya buat sirkulasi air. Kemudian ini adalah ya, engine steam engine and part numbernya 3750. Ini oil filter. Ya, oil filter ini dia gunanya buat menyaring oli. Nah, ini menyaring oli ya. Nah, ini adalah sebentar. Ini bypass filter ya. Jadi ada bypass filter, ada oil filter. Nah, ini oil filter, filter olinya. Ya. Terus ini fuel filter. Ada lagi. Nah, fuel filter ini apa? Ini buat solar. nyaring solar. Ya, namanya fuel filter. Ya. Nah, ini gubernurnya. Ini fuel filternya di sini. Fuel filter ini buat nyaring Solar. Terus ini aki. Berarti dia sistem sistem starternya pakai electric starter. Nah, ini jadi engine. Jadi kalau genset itu secara garis besar dibagi 3. Ada engine, alternator, ada panel atau PKG, panel kontrol genset. Ya, jadi secara garis besar tuh dibagi 3. Sekarang bagian-bagiannya ya kita lihat. Oke. Terus ini dinamo starter nih. Ya, itu dinamo starter. Ya, dinamo starter. Nah, ini gunanya buat pompa oli. Ya, ini buat pompa oli. Kenapa kita harus pompa oli? Kalau dia sampai kehabisan, masuk angin soalnya. Ya, dia masuk angin, kehabisan, nah ini harus dipompa nih. Kayak gini, sampai dia keras. Kalau nggak bakal bisa hidup itu genset. Makanya kalau engine itu nggak boleh sampai seperempat itunya. Olinya? Bukan, fuelnya. Takutnya apa? Takutnya dia masuk angin. Oh. Takutnya dia masuk angin. Oke. Nah, Berarti ini tempat ngisi oli nih. di situ. Ya. Dia ada buang olinya juga nggak? Ada di bawah tuh. Baut gede. Baut gede itu buat tempat buang
Tukang oli. Ada siklusnya Pak buat pergantian oli? Ada, biasanya 200 jam. 200 jam. Ya. Tergantung manual booknya. Manual booknya berapa dia? Oke, kita ke alternator. Ya, ini alternatornya di sini. Nah, ini governor aktuator nih. Apa? Nah, governor aktuator. Nah, dia yang ngatur ya suplai bahan bakar, makanya namanya governor atau pengatur suplai bahan bakar. Oke, lanjut ke belakang. Nah, ini adalah generatornya atau alternatornya. Ya, alternator itu apa? Alternator itu adalah alternating generator. Generator itu alat untuk merubah energi mekanik menjadi energi Listrik. Oke ya, lanjut kita baca nameplate. Merek Stamford, serial number SN P17E187160. Ya, nah ini artinya dia serial numbernya, SN-nya. Kemudian frame, core-nya ini. Frame itu apa? Frame itu sasis, ya. Atau kalau bahasa itu kan bingkai frame, cuman sasis. Base rating KVA, ya rating KVA-nya berapa? Dayanya berapa? 2250. 50. Kalau di KVA-in dia 2250. Kalau KW-nya dia 1800. Ampernya berapa? 196 ya? Iya, 0,8. 0,8. Oke. Frekuensinya berapa? 50 Hz. RPM-nya 1500. Voltage-nya yang gede. Ya, voltage-nya berapa? Ini 6,6. 6.600. Ya, 6,6 kV atau 6600 volt. Ya, pasnya berapa? 3. PF ini power factor atau Kospi. Kospi-nya 0,8. 0,8. Nah, excitation voltage ya, ini adalah tegangan eksitasinya dia. Eksitasi dia tuh 65. Kemudian excitation current. Excitation current itu adalah arus eksitasinya dia 3,4. Insulation class ini kelas F. Kalau kemarin kita belajar tuh motor ada yang kelas H, kelas Iya. F, kelas itu ya. Nah, di generator juga ada tuh Ada, ya insulation kelasnya ya. Kemudian ambient temperaturnya berapa? 40 derajat. Temperature rise 105 derajat. Thermal classification 155 derajat. Enclosure IP23. IP itu adalah indeks proteksi. Jadi dia proteksinya ini di IP23. Gua nggak hafal, mesti lihat buku. Starter windingnya 61, starter connectionnya star. Nah, apa yang dinamakan starter connection star itu adalah dia ada netralnya kalau star. Ya. Kalau delta nggak ada, berarti dia ada netral dan netral yang di star. Oke ya, koneksi. Jadi gensetnya keluar itu star. Jadi ini tadi bagian-bagian genset adalah engine, kemudian ada alternator, ada apa? Panel. Nah ini Panel. tangkinya. Ini tangki solar. Tangki solar ya, dia masuk sana, nah puternya ada returnnya nih, return solar buat balik. Ini. Ya, itu return. Oke, return solar buat balik. Nah itu apa itu yang merah? Nah itu namanya filter udara. Ya, filter udara. Jadi kalau dia hidup ini genset ya, udaranya ke depan, terus ini yang dari belakang ini nyedot nih anginnya kemari. Jadi dia mendinginkan alternator. Ya ini namanya silent type atau dia nggak berisik di dalam areanya si kontainer. Ini kontainernya ada peredamnya jadi nggak berisik. Oke. Nah sekarang kita lihat di situ ada namanya panel kontrol genset atau PKG. Ini PKG-nya. PKG-nya ini. Ini kita lihat engine at rest, berarti dia pada saat dia diam. Dia auto mode, jadi dia modenya mode auto, jadi bisa hidup sendiri. Nah, terus ini lihat nih dipsi elektronik, tipenya berapa? DSE 7320 MK11. Nah, ini dari sini bisa dihidupin. Nah, ini ada pemanasannya tuh. Ya, tekan tombol manual 320, tekan tombol start, dia tekan start. 10 menit stop engine menanggal tombol stop pada modul dipsi. Ya. Nah, terus di sini ada namanya emergency stop nih.
Ini kalau dipencet, gensetnya mati. Lagi running kita pencet dia mati. Ya, mati. Nah, ini persiapan standby auto mode. Pastikan modul auto, tombol mode auto nih yang ini nih ya, yang auto. Dia start stop otomatis kalau ada perintah dari ATS atau LVMDP. Manual starting dari kontrol genset atau PKG. Nah, ini persiapannya startup kalau kamu mau on ya. Ini pastikan bahwa oli engine pada level yang sesuai. Cek dulu olinya. Kemudian cek radiator. Terus aki-akinya kepasang sambung dengan back, pegang tuh. Pastikan dia nggak kendor. Kalau kendor bisnis gua nggak mau. Valve selembab-lembab kondisi sesuai atau terbuka. Nggak ada kebocoran oil atau coolant terjadi pada engine, baru dihidupin. Jadi cekin dulu ini nih persiapan. 1 2 3 4 5. Setelah ini dicek semua baru lu bisa jalan. start. Oke ya. Jadi gitu, Bro. Oke, besok kita lanjut lagi belajar ya, keep on learning. Yang penting belajar ya, pelan-pelan. Sip, mantap.